Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 22 Juni 2021 berjudul Mengumpulkan Harta di Bumi. Terkait dengan mengumpulkan harta di bumi, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 19, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Tentu perkataan Yesus ini merupakan peringatan agar orang percaya berhati-hati dalam mengumpulkan harta. Kalau tidak hati-hati, semua bisa jadi sia-sia. Dikatakan di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Itu berarti mengumpulkan harta di bumi itu bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh saya katakan, tetapi supaya orang berhati-hati, karena bisa sewaktu-waktu harta itu habis atau lenyap. Makanya tadi dikatakan ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya. Harta di bumi itu tidak kekal, tidak abadi. Banyak hal dan memang sudah kita lihat dan itu terbukti saudara, seperti kebakaran, bencana alam, kebangkrutan, sakit penyakit, atau mungkin bisa juga ditipu orang atau digelapkan. Dan masih banyak hal lagi yang bisa membuat habis harta yang sudah dikumpulkan itu. Tidak hanya itu, harta di bumi juga berpotensi menjadikan orang menjadi sombong dan akhirnya merasa kuat dan tidak memerlukan Tuhan lagi. Kita tentu bisa lihat kok, orang-orang yang seperti ini tidak lagi mempedulikan agama, ketika dijahati membalas dengan yang jauh lebih jahat, karena merasa kuat dan mampu serta punya uang. Tidak lagi menghargai keberadaan Tuhan. Tidak sadar bahwa suatu hari nanti harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Selain itu, harta di bumi juga bisa membawa orang kepada kebinasaan. Kebinasaan itu maksudnya keterpisahan dari Allah. Jadi tidak harus menunggu binasa di api kekal, tetapi dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera. Lihat itu, orang yang hartanya banyak, ada, bahkan bisa dikatakan tidak sedikit, yang setelah kaya, punya banyak harta, juga punya banyak istri. Malah ada juga yang tersangkut kasus narkoba. Maka tidak salah kalau Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 25, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan agar jangan mengumpulkan harta di bumi,
Sekali lagi saudara, perkataan Yesus ini juga harus dipahami secara benar. Artinya, bukan berarti orang percaya tidak boleh mengumpulkan atau memiliki harta di bumi, atau ekstrimnya tidak boleh kaya. Tentu bukan demikian yang Tuhan maksudkan. Tuhan tentu tahu kok kalau hidup di bumi ini memerlukan harta sebagai sarana untuk hidup. Tentu Tuhan juga senang. Saya percaya Tuhan senang kalau orang percaya banyak yang menjadi kaya. Seperti saya katakan tadi, memang sepertinya kalimat "jangan kumpulkan harta di bumi" terkesan merupakan suatu perintah. Tetapi sebenarnya di balik itu bisa juga dipahami sebagai suatu himbauan atau peringatan agar kalau mengumpulkan harta di bumi itu harus dengan motivasi atau niat yang benar, cara-cara yang benar, juga untuk tujuan yang benar. Itu harus diperhatikan betul. Kalau motivasinya hanya untuk memperkaya diri supaya bisa mencapai semua ambisi serta keinginan dalam hidup ini, pasti cara yang digunakan juga asal-asalan. Maka kita lihat ada yang dengan memakai kuasa gelap, dengan cara korupsi atau kolusi, dengan melakukan kejahatan kerah putih, dan sebagainya. Akibatnya, harta itu akhirnya tidak membawa berkat, sebaliknya membuat binasa, saudara. Maka, kalaupun mengumpulkan harta, harus dengan cara-cara yang benar, yang Tuhan kehendaki. Itu pun harus diingat saudara, setelah harta terkumpul harus juga disadari bahwa semua adalah milik Tuhan. Kita orang percaya itu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Artinya kita sesungguhnya tidak punya hak lagi atas harta atau kekayaan itu. Bahkan atas hidup kita pun kita tidak berhak. Semua harus kita kembalikan untuk Tuhan, untuk kepentingannya, untuk menyenangkan hatinya. Amsal 3 ayat 9 bagian A mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Banyak cara kok untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan kalau kita serius dan bertanya kepada Tuhan, Dia pasti akan menjawab dan memberitahu. Percayalah saudara. Dan kalau hal itu kita sadari dan kita lakukan, saya percaya yang namanya mengumpulkan harta di bumi itu tidak masalah. Bahkan bisa jadi Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.